Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sekalian yang berbahagia, kita akan ketemu lagi dalam materi kuliah kewirausahaan. Kali ini Pak Samsul akan melanjutkan mata kuliah minggu kemarin, yang mana hari ini kita membuat tema pembuatan keputusan. Artinya apa? Jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan di dalam menjalankan sesuatu usaha ataupun apa itu. Maka kita pasti akan dihadapkan dengan sebuah keputusan yang harus diambil, dan tentu keputusan itu adalah hal yang paling strategis karena ini menyangkut daripada usaha kita. Oke, jadi coba apa yang dimaksud dengan pembuatan keputusan atau hakikat keputusan. Pembuatan keputusan pada dasarnya adalah memilih satu atau beberapa alternatif dari sejumlah alternatif yang masing-masing mengandung risiko dan ketidakpastian yang berbeda. Jadi setiap membuat keputusan pasti mengandung risiko yang berbeda-beda. Kemudian pemilihan alternatif harus didasarkan pada prinsip optimalisasi, yaitu memilih keuntungan yang terbesar dan risiko yang terukur atau yang terkecil. Setiap kita membuat keputusan harus kita memilih mana yang paling terkecil risikonya. Kemudian keputusan yang diambil bersifat strategis, yaitu keputusan untuk memperoleh atau meningkatkan penghasilan dengan mendirikan, mengelola, dan mengembangkan perusahaan. Kemudian cerdas, rasa percaya diri, sikap mandiri kuat, dan kemampuan mengambil keputusan terbaik dengan cepat tanpa ragu-ragu merupakan kunci sukses. Jadi jangan terlalu banyak berpikir kalau kita membuat sebuah keputusan. Kemudian yang selanjutnya kita coba untuk sebagai seorang yang nantinya memilih sebuah pekerjaan, kita tidak mengandalkan hanya tergantung pada tenaga kerja, menjadi tenaga kerja perusahaan atau BUMN atau apapun itu, tapi kita membuat sebuah pilihan. Jadi ketika kita nanti itu setelah kita selesai kuliah kita, maka ada keputusan yang harus diambil. Pilihan pekerjaan, wirausaha atau karyawan. Jadi masing-masing mempunyai tantangan. Jadi seperti wirausaha, kalau kita menjadi wirausaha, yang jelas kita suka tantangan, kemudian suka hidup yang bergejolak dan tidak takut gagal. Ini adalah wirausaha. Kemudian kalau kita menjadi seorang karyawan, yang jelas tidak suka tantangan, tidak suka hidup yang bergejolak, takut gagal. Jadi kalau kita itu memutuskan suatu kehidupan kita ke depannya, kalau kita memang menjadi seorang wirausaha, jelas memang kita risikonya besar, tetapi juga keuntungan kita juga besar kalau itu sukses Kemudian kalau kita milih aman, maka kita jadi karyawan. Jadi karyawan perkembangannya sesuai dengan gaji yang kita peroleh dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, kita tantangan yang dimaksud. Setelah kita membuat keputusan, tentu tantangan harus kita hadapi adalah penentuan bidang usaha, yang barang atau jasa yang akan diproduksi. Kemudian penentuan lokasi usaha, penentuan skala usaha, sumber permodalan, penentuan sasaran pasar, penentuan kriteria, kemudian pada perusahaan atau perorangan pengambilan keputusan sepenuhnya diambil oleh pemilik. Pada organisasi usaha yang cukup besar, bagian pengambilan keputusan dapat diserahkan pada para manajer. Nah, ini tantangan. Jadi kalau kita membuat keputusan itu milih yang mana, kemudian kalau kita menjadi seorang pengusaha atau wira swasta,
Maka keputusan yang sudah saya sebutkan tadi ya, jadi tantangannya yang harus dihadapi. Setiap kita menghadapi tantangan, pasti kita mendapatkan banyak rintangan dan kita tidak boleh menyerah. Kemudian orientasi tahap proses pembuatan keputusan. Apa orientasi? Pendekatan pengambilan keputusan ada lebih berorientasi kepada pendekatan rasional dan pengetahuan khususnya manajemen. Jadi kalau kita membuat keputusan, kita harus rasional ya, sesuai dengan ilmu kita, disiplin ilmu kita ada di bidang manajemen. Kemudian lebih berorientasi pada pendekatan naluri atau insting, batin, nasihat orang bijak, dan tentu kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berorientasi pada kombinasi atau pendekatan rasio naluri, gabungan antara ilmu pengetahuan dan doa. Ini adalah ikhtiar ya, kita berusaha minta kepada Yang Maha Kuasa. Tahap-tahap proses pengambilan keputusan ya, berdasarkan pendekatan rasional. Ingat, setiap kita membuat keputusan kita harus rasional dan logika ya, masuk itu ya. Merumuskan masalah sangat jelas, mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai, mencari dan mengembangkan alternatif, memilih kemungkinan ya solusi masalah, memilih alternatif yang paling tepat yang dianggap cukup memuaskan dan menetapkan alternatif yang paling mantap, menyiapkan langkah-langkah pelaksanaannya. Kemudian untuk membantu mengambil keputusan dapat diperhatikan resep ya berikut. Ingat ya, memantapkan keteguhan sikap dan penentuan prioritas tujuan yang harus dicapai. Memantapkan keteguhan sikap kita terhadap sesuatu. Memantapkan sikap dalam menghadapi risiko, ketidakpastian. Memantapkan sikap rasional, kecerdasan dalam memilih alternatif yang tersedia. Kemudian perhatian bahwa masalah situasi dalam pengambilan keputusan agak pasti cukup diprediksi, kurang pasti mudah diprediksi, tidak pasti tidak dapat diproduksi. Nah, inilah konsep yang dimaksud konsep kita membuat keputusan ya dalam melangkah kehidupan kita. Setiap keputusan itu pasti mengandung risiko. Kalau Anda ingin sukses, maka risiko itu harus kita hadapi ya. Tapi kalau kita mau aman, kita menjadi karyawan. Maka kita amanlah, kita nggak ada tantangan, kita bekerja, pagi berangkat, ya sore pulang. Nah, tetapi kalau kita menjadi seorang pengusaha, maka tantangan hidup itu sangat ada, dan kita tidak perlu takut gagal. Setiap kerja keras ya jujur, maka hasil tidak akan mengkhianati orang kerja keras. Menjadah wajadah, siapa yang bekerja keras pasti mendapatkan hasil. Tapi kita harus jujur ya dan keras. Saya kira itu dari sekian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.